Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Hayaning Tias dari Universitas Muhammadiyah Metro dengan NPM 257-120 akan menyampaikan materi perkuliahan Metode Kuantitatif Bisnis dari Bapak Dr. Febrianto SEMM. Baiklah, kita mulai untuk lebih mengenal metode kuantitatif bisnis yang merupakan seperangkat teknik analis berbasis angka, data, dan model matematis yang dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang rasional dan objektif. Fokus utama dari metode ini adalah regresi, analisis varian, pemrograman linear, simulasi, dan analisis multivariat. Tujuan dari metode ini adalah untuk menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian dalam bisnis modern saat ini, serta menyediakan dasar pengambilan keputusan berbasis data, bukan sekedar intuisi semata. Peranan metode kuantitatif bisnis dalam keputusan bisnis adalah yang pertama, menyediakan dasar yang objektif karena keputusan yang diambil biasanya berdasarkan data yang lebih akurat dan valid. Yang kedua, meningkatkan akurasi prediksi melalui analisis regresi, korelasi, dan pemodelan statistik untuk forecasting permintaan penjualan dan keuangan. Yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya dengan linear programming agar penggunaan modal, waktu, dan bahan baku jauh lebih efisien. Yang keempat, mengurangi resiko dan ketidakpastian dengan menggunakan analisis probabilitas, simulasi, dan analisis sensitivitas sehingga memungkinkan skenario what if dan strategi diversifikasi. Serta yang kelima, mempercepat pengambilan keputusan dengan bantuan software seperti SPSS dan Excel untuk menganalisis data-data yang berbasis lebih besar. Dalam metode kuantitatif bisnis dikenal dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif berfokus pada makna, persepsi, dan konteks sosial dengan data berupa kata atau opini. Kelebihannya, kaya makna dan fleksibel namun sulit untuk diukur. Sedangkan pendekatan kuantitatif berfokus pada angka dan model statistik, bersifat objektif dan efisien untuk data yang lebih besar. Namun biasanya metode kuantitatif ini mempunyai kekurangan, yaitu mengabaikan aspek sosial. Kedua pendekatan ini saling melengkapi, yaitu kuantitatif bisa menjawab mengapa, sedangkan kuantitatif menjawab seberapa besar. Contoh kombinasi dari kedua pendekatan ini misalnya adalah kualitatif, wawancara, dan FGD untuk memahami preferensi konsumen, sedangkan kuantitatif yaitu melakukan survei besar untuk menghitung potensi pasar. Kesimpulannya, kedua metode ini penting untuk keputusan rasional dan efisien, tetapi perlu dipadukan dengan pendekatan kualitatif agar lebih komprehensif. Berikutnya kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu dasar-dasar statistika dan probabilitas. Pengolahan dan penyajian data dalam dunia bisnis modern yang semakin kompetitif ini, pengambilan keputusan berbasis data telah menjadi fondasi utama dalam strategi manajerial. Histogram menggambarkan distribusi data dan bentuk penyebaran. Bentuknya bisa berbentuk normal, miring, ke kanan atau ke kiri seperti contoh pada gambar di samping. Sedangkan diagram dahan daun mirip histogram tetapi lebih detail karena menampilkan nilai individu. Terdiri dari dua kolom, yaitu dahan, angka besar, dan daun, yaitu sebagai angka kecil. Contohnya ada di gambar di samping.
Jika kita mempunyai beberapa data, maka kita harus mengelompokkan dari yang terkecil dulu, baru ke yang terbesar untuk menyusun diagram dahan daun seperti contoh di samping. Berikutnya adalah diagram box plot dan outlier. Menunjukkan median, kuartil, dan outlier. Selain itu, ada ukuran pemusatan data seperti min, median, dan modus, serta ukuran penyebaran seperti rentang dan deviasi standar. Dasar-dasar probabilitas adalah mempelajari peluang kejadian antara 0 sampai dengan 1. Probabilitas bisa bersifat objektif, seperti hasil pelemparan koin, atau subjektif berdasarkan pengalaman atau keyakinan. Konsep lanjutan seperti hukum probabilitas total dan teorema Bayes digunakan untuk memperkirakan peluang berdasarkan informasi baru. Distribusi probabilitas terdiri dari 3, yaitu distribusi binominal, contohnya percobaan independen dan probabilitas tetap, distribusi Bayesian, misalnya kecelakaan, panggilan telepon, serta yang ketiga adalah distribusi normal. Berikutnya, kita akan masuk ke materi regresi. Regresi digunakan untuk mempelajari pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain untuk melakukan forecasting atau prediksi. Dua variabel dalam regresi adalah variabel X, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain, sedangkan variabel Y adalah nilai yang tergantung pada variabel bebas. Hubungan keduanya bisa positif, bisa negatif. Berpengaruh positif jika nilai suatu variabel naik, maka nilai variabel yang lainnya mempengaruhi dan naik juga. Contohnya, semakin naik gaji seseorang biasanya akan menyebabkan naiknya pendapatan, tingkat konsumsi, tabungan, dan lain-lain. Sedangkan pengaruh negatif biasanya nilai bahwa suatu variabel, jika suatu variabel naik, maka nilai variabel yang mempengaruhinya akan turun. Contohnya, semakin naik jumlah konsumsi seseorang, maka akan menurunkan tingkat tabungan. Tujuan analisis regresi adalah menjelaskan hubungan dan mengukur pengaruh. Dalam membuat persamaan regresi, biasanya terdiri dari dua, regresi sederhana dan regresi ganda. Rumusnya, kalau sederhana adalah Y sama dengan A plus BX, sedangkan regresi ganda adalah Y sama dengan A plus B1X1 ditambah B2X2. Jadi, kesimpulannya, metode kuantitatif bisnis membantu pengambilan keputusan yang rasional, efisien, dan berbasis data. Namun, metode ini tetap perlu dipadukan dengan pendekatan kualitatif agar hasil analisis lebih komprehensif. Terima kasih demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.